Anda tidak akan menyangka jika kacang bisa mendatangkan jodoh. Ya, kamu benar. Jika Anda mempercayainya, di bulan suci Ramadan seperti ini, para gadis remaja di Wakatobi akan mulai menjual kacang. Biasanya, mereka mulai menjual dari setelah salat tarawih hingga pukul 11 malam. Dan sejauh ini, masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan hanya ada di Wakatobi. Sudah banyak yang menemukan jodoh berkah dari menjual kacang ini. Harga jualnya adalah Rp1.000 dan semua lapak menjualnya dengan harga yang sama. Masalahnya adalah mereka tidak menjual untuk sekedar mencari keuntungan, tapi sebenarnya dijual dengan cara seperti itu hanya untuk memperluas kenalan, dan jika beruntung mereka bisa menemukan jodoh berkah dari menjual kacang tersebut. Makan kacang jodoh langsung dapat jodoh. Iya toh. Jadi tradisinya Wakatobi. Biasanya kita menjual kacang jodoh gini, terus para laki-laki datang, di situ kita kenalan, baku tukar nomor. Kalau nyaman ya sudah jodoh. Tidak heran jika banyak pemuda dari berbagai desa di Wakatobi yang berkunjung dan kemudian memilih untuk berkenalan dengan para penjual kacang jodoh. Mereka saling berebutan karena istilahnya bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih jago berpantun dengan para gadis-gadis tersebut. Enaknya kacang goreng yang dijual oleh gadis ini. Rasanya sangat nikmat, ingin rasanya hati mencintaimu. Dan bila engkau setuju, maka izinkan saya memberitahu kedua orang tuaku untuk meminangmu. Selanjutnya, perempuan akan membalas dengan lantunan syair. Kalau memang itu niatnya hati, maka suruhlah kedua orang tuamu agar hati ini bisa bersatu. Tapi buktikanlah dengan membeli semua kacang ini bahwa kamu sudah siap dan mampu berumah tangga. Sebenarnya, di beberapa wilayah di Indonesia memiliki tradisi yang sama. Proses perjodohan ini hampir di setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Seperti halnya di Wakatobi, yang menggunakan media kacang untuk awal perkenalan bagi para muda-mudi di Wakatobi. Kami berkunjung ke beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi untuk melihat bagaimana para gadis remaja ini menjual kacang. Kacang itu hanya disangrai tanpa kemasan apapun. Mereka menjualnya per 4 biji sampai per 5 biji. Jumlahnya bervariasi tergantung dari besaran kacang yang dijual. Nah, jika beruntung, kita bisa mendapat tambahan kacang dari para gadis. Hal itu menandakan mereka merasa nyaman dengan kunjungan kita. Kacang jodoh. Mari. Silakan. Sapara mau na harap-harap atuh. Saribu satampa nana. Coba tuh namilai kayak ya, Kalian nami aku nang tabe ki balu. Balu mo kalau na. apa balu mo. Balen sabane ana lah. Jari jajam kopi ibu kayak kami mana? Boleh aka isa-isa ko talamay kami. Ambil ya. Berarti kalau kami tarawih sekarang ibu kamu. Oh, nanti kalau kamu minta rabe sarame mo, hal-hal abum ane mai paka. Tahan itu tradisi mana ka tamogau ka. Oh, nuturun temurun. Jara rambe ka para si pasar sana kayak lain-lain. Ini kacang ini menarik karena daerah kita ini kan daerah bebatuan, sehingga cocok untuk ditanami kacang. Sehingga tidak salah orang-orang tua kita dulu di samping menanam ubi juga menanam kacang, sehingga media yang praktis untuk dijajankan di khalayak ramai itu adalah kacang. Kalau di kota itu namanya ngabuburit, ya. Kalau kita di sini ya di pertemuan para gadis dan pemuda itu biasanya di samping sholat juga ada jajanan itu di dekat-dekat masjid. Secara lokal, kacang disebut dengan nama rapo-rapo. Kata rapo artinya rapat, yang berarti mendekatkan atau mengakrabkan para muda-mudi yang menjalankan tradisi tersebut. Biasanya, dalam proses pengenalan ini diawali dengan transaksi jual beli kacang. Para pemuda yang menjalankan tradisi ini akan mulai berkeliling mencari para gadis-gadis penjual kacang. Mereka berkeliling sampai melewati beberapa desa hingga menemukan gadis yang mereka sukai. Biasanya, pemuda yang telah menemukan garis pilihannya akan melakukan kunjungan terus-menerus serta
melakukan pembelian kacang goreng secara habis-habisan sebagai bukti bahwa mereka memiliki perasaan terhadap gadis itu. Sambil menikmati kacang goreng, muda-mudi tersebut saling mengenal dan menjalin komunikasi. Ya mudah-mudahan selesai ini dapat jodoh. Itu namanya juga penjual kacang jodoh. Amin lah. Namanya juga kita pemuda ini selalu cari-cari tempat-tempat yang harus berusaha. Bukan cuma kita mau datang makan kacang aja ini, siapa tahu kita bagus cocok tuh. Tapi kayaknya mereka sudah ada pasangan semua ini. Iya, bagaimana caranya ini kita mau makan kacang jodoh sementara mereka sudah punya pacar. Kan Masih pacar. masih pacar. Milih-milih juga. Sebelum jalur kuning melengkung. Iya, sebelum jalur kuning melengkung bisa menikung. Nah, Ramadan kali ini, jalan-jalan di Wakatubis, tepatnya di Kecamatan Wangi-Wangi, akan dipenuhi lagi dengan cahaya lentera. Cahaya tersebut merupakan penanda bahwa lapak kacang jodoh telah dibuka. Tradisi ini akan berlangsung sepanjang malam di bulan Ramadan. Sebagian besar, semua pembeli di toko-toko itu adalah para gadis yang biasa berjualan kacang jodoh. Biasanya, ada yang terjual hingga 2 liter per malamnya. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari hasil jualan tersebut. Sarane anae no corona mo alano te kalambe mai mini bano kami ni lo ngami ni mandat mini. Ari olo hele omo ala rambe. Ari lo hera ka paraso karena be ami bain bal. Sabe ko antara mo bal. Akalambe mai ya. Sa olo pia letter mo al faina. Ompule tere saka kane ompule tere ala kan. Sebelum menyangrai kacang, hal pertama yang mereka lakukan adalah memastikan untuk selalu memilih kacang dengan tampilan tanpa bercat. Kemudian, mereka memanaskan pasir di dalam wajan. Pasir yang akan digunakan harus bersih dan memilih pasir yang agak kasar untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, masukkan kacang ke dalam wajan lalu aduk rata. Selama proses memasak, harus sering diaduk agar kacang tidak gosong dan matang merata. Pada kasus kali ini, diperlukan waktu sekitar 10-15 menit sampai kacang benar-benar matang. Lama waktu memasak tergantung dari panasnya api dan kuantitas pasir dan kacang. Untuk mengetahui apakah kacang telah matang atau belum, biasanya mereka melakukan dengan cara mencobanya setelah matang. Prosesnya terlihat sangat sederhana. Namun pada saat para gadis mengaduk kacang, mereka melakukannya dengan cara yang lembut dan lebih berirama. Mereka melakukan ritual seperti itu tentunya dengan harapan mereka bisa bertemu dan diajak berkenalan oleh para pemuda yang baik hati. Mereka benar-benar melakukan pekerjaannya secara ikhlas tanpa paksaan dari orang tua ataupun pihak lain. Arte ini kiri kami benar dampak negatif no, maksudnya kata mau kerja kata anak boma anak gara di para sorapurapon bapak anak anak ane memulan rumah fana tu garan biar di antisipasi gara para sorapurapoan. Bea suruh to ke dempak kayak kita inano panana itu jaga emla anak bawana. Barani ke mau ane umita ita eda anak sumayana. Jadi tunggal rondo kayak dampingi fana nak di Papa para surapora pan ara murasa savali ki mai ki solo ika kan. Ku dampingi lana na saga ka ku mason tampi fono ay so ku holo maka ku mai ku itayo kan ana sumay totoluana. Oh berarti tradisi mena para surapora pana arte ta ulangi gara tema sama-sama ani kalambemi gara berarti sering lakukan itu para surapora. Oh mina di kalambe amami di mulai ngoai te kami na no mana ko para so mulai raporapo. Jadi karena itu anak sumana ku hada ko emo totolo no para sera perapo. Berarti kami gara berdasarkan pengalaman kami gara waktu itu kalambi para sera perapo biaki apa gara teja ojah mana tu gara. Bea malah teja ku ina nanaku po itam ke bapak no di para sera perapo amuan. Oh. Oh. Bapak nami umpo sampai pian. Oh te bapak na amay togo teja ko na te amay mo bahana. Mereka berpikir ini adalah tradisi dari leluhur yang harus dilestarikan. Ibarat kata bagi masyarakat di pedesaan, bulan Ramadan adalah momentum berkumpulnya para perantau dari berbagai daerah. Kami bangga dengan tradisi kami. Ramadan kami berwarna karena tradisi kacang jodoh.
Sobat BKN PDI Perjuangan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penyenang hati. Tradisi saudara-saudara kita dalam kacang jodoh di Wakatobi mengandung hikmah yang amat sangat dalam, terutama dalam konteks Ramadan yang penuh keberkahan ini. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sebagai upaya untuk mencari jodoh, namun hakikat sebenarnya tradisi ini menyimpan lebih banyak makna yang lebih mendalam lagi. Dalam tradisi ini mengajarkan terdapat nilai-nilai silaturahmi dan kebersamaan yang sangat kuat. Lebih dari sekedar mencari jodoh, tradisi ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia. Di tengah kesibukan dan perbedaan yang ada, tradisi kacang jodoh ini menjadi momentum untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menyambung tali silaturahmi di antar warga. Dalam usaha mencari jodoh, adab dan menjaga batasan memegang peranan penting dalam Islam. Setiap langkah yang diambil haruslah senantiasa mencerminkan nilai-nilai agama dan etika yang islami. Dalam Islam, etika dalam bertemu dengan lawan jenis dan dalam usaha mencari jodoh sangatlah penting karena mencerminkan nilai-nilai agama yang luhur serta menjaga kesucian hati dan kehormatan diri. Sampai-sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan tentang jodoh, tankihul mar'atu li arba'in, nikahi wanita karena 4 perkaranya. 5 liha, karena hartanya. Lihasabiha, karena kedudukannya. Wa jamaliha, karena parasnya. Walidiniha, dan karena agamanya. Tapi di akhir hadis tersebut baginda Nabi mengajarkan, maka hendaklah kalian para pria pilih perempuan karena agamanya. Sebab kalau tidak demikian, maka niscaya kita akan masuk dalam golongan yang merugi. Etika Islam mengajarkan untuk menjaga batasan-batasan antar laki-laki dan perempuan dalam interaksi sehari-hari. Ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, menjaga penampilan yang tidak mencolok, dan menghindari kontak fisik yang tidak pantas. Dengan mematuhi batasan-batasan ini, kita menghormati kodrat dan kehendak apa yang Allah berikan kepada kita, serta memelihara kebersihan hati dan pikiran kita. Dengan hal tersebut, kita memastikan bahwa hubungan yang dibangun didasari dengan pondasi yang kuat dan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan mematuhi etika-etika Islam dalam bertemu lawan jenis dan mencari jodoh, kita dapat mengharapkan keberkahan dan ridhonya dalam menjalani hubungan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah dan kita semua akan dikenal sebagai keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.